Selamat malam para pastor, Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudara sekalian. Kita akan memulaikan rapat persiapan 70 Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dan dengan susunan acara sebagai berikut. Kita mau ucapan selamat datang dan doa. Kedua, pengantar dari Ketua IKAL, Bapak Simon Wehenubun. Baru kemudian masukan dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Romo Her, baru masukan dari moderator, kemudian diskusi dan saran. Kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang dan doa yang dimohonkan pada Suster Regina Fovit, DSY. Kepada Suster dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Dan selamat malam untuk kita semua, Romo, para senior dan teman-teman alumni. Selamat datang di ruang pertemuan kita ini dan kita awali pertemuan sore malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas setiap rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Teristimewa waktu dan kesempatan untuk kami berjumpa di ruang ini untuk mendiskusikan beberapa hal yang kiranya Engkau berkati, Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami, atas proses yang akan kami jalankan ini, sehingga semuanya bisa terjadi seturut kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Regina. Terima kasih Suster. Oke, sekali lagi ucapkan selamat datang kepada para pastor, Ketua STFSP, Ketua IKAL Bapak Simon Wehenubun. Kami atas nama pengurus inti PSB Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng mengucapkan selamat datang. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, kita bertemu kembali. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk HUT ke-70 STFSP. Nah, itu kita dengarkan dulu pengantar singkat dari Ketua Simon. Kepada Ketua dipersilakan. Ya, terima kasih Bro David. Para pastor yang kami hormati, Suster, Frater, Bapak Ibu, rekan-rekan alumni yang kami cintai. Selamat malam, selamat baku dapa ya, salam baku dapa lagi. Tahun depan adalah 70 tahun Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan sebagaimana hasil yang kita diskusikan atau kita dapatkan waktu reuni 2 tahun lalu, maka tahun depan kita akan kembali ke Pineleng lagi, diusahakan makin banyak lagi yang akan hadir untuk reuni bersama dalam rangka 70 tahun. Dalam beberapa diskusi, kalau perhatikan di grup alumni, beberapa ide telah dikemukakan. Saya ingat betul terakhir Pak Fritz mengemukakan sebuah ide bagaimana memaknai 70 tahun STFSP, kemudian direspon baik juga oleh Pastor Joko, dan mungkin juga staf pengajar, Ketua STFSP, dan juga komunitas-komunitas basis yang ada di sana. Sebagai alumni tentu kita akan mengikuti apa yang nanti direncanakan oleh STFSP. Jadi malam hari ini kita berdiskusi bersama. Kalau dari sisi alumni, konsep atau kegiatan-kegiatan apa yang nanti kita lakukan, mungkin kita akan diskusikan sesudah kita dengarkan pandangan umum dari Romo Her dan juga mungkin dari para pastor yang hadir di sini terkait dengan rencana 70 tahun itu sendiri. Nanti sesudah itu kita akan berbagi pendapat, berbagi ide, yang kemudian kita akan rangkum untuk rencanakan kegiatan-kegiatan kita. Pastinya adalah karena waktunya tinggal setahun, jadi apa yang menjadi prioritas harusnya program-program yang
dapat kita lakukan lalu memberi makna yang besar untuk 70 tahun itu sendiri. Sekali lagi, selamat datang. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Mari kita berdiskusi, berdialog di malam ini untuk mendapatkan gambaran terkait dengan acaranya, lalu kemudian perencanaan dari masing-masing kita untuk mensukseskan acara dimaksud. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan, lalu mohon Romo Heru untuk nanti memberikan masukan ataupun pengantar terkait dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Ketua Simon. Nah, kita sudah mendengarkan pengantar singkat dari Ketua. Sekarang kita akan mendengarkan dari STFSP, mungkin rancangan konsep atau program yang dipersiapkan sekolah untuk 70 tahun. Gitu. Mungkin akan menambah program yang akan dibuat oleh IKAL atau justru menjadi programnya IKAL. Atau saling menambahkan antara yang dibuat sekolah dengan yang dibuat oleh IKAL. Kepada Romo Her dipersilakan. Terima kasih, Bro David, sudah memberi kesempatan kepada saya. Para pastor yang saya kasih, terutama para pastor pimpinan, di sini ada saya lihat Pastor Ansel Yamrian sebagai prefek dari komunitas kata ketik dan masih juga menjabat sebagai superior sebelum serah terima nanti tanggal 22 dari MSC. Dan juga para pastor yang lain, para pastor dosen, saya lihat ada Pastor Ego, ada Pastor Aris tadi, lalu ada juga yang lain-lain, ya teman-teman Romo Puspo, Romo Nofri, ya dan yang lain-lain, dan juga rekan-rekan dari IKAL, dan juga tentu tidak ketinggalan ini orang punya mahasiswa mayor kebanggaan. Di sini ada beberapa mayor yang ini. Saya memang minta Pastor Amri juga untuk bergabung, tapi beliau rupanya mewakilkan kepada beberapa orang. Saya sedang menunggu juga dekan dari komunitas MSC yang ini. Tapi nanti mungkin, saya sudah undang, cuma mungkin tadi karena dia punya link berbeda sehingga lalu tidak bisa masuk. Nah, memang kita sudah merencanakan akan membuat sesuatu untuk rangka 70 tahun kita. Ya, dulu kita sangat ingat pada waktu kita reuni, kita mau membuat ya sesuatu lah itu untuk mengenang. Nah, 70 tahun itu angka yang bagus, yang boleh menjadi momentum untuk dirayakan. Dan memang saya merasa bahwa itu perlu dirayakan, ya, karena istimewa, kita bisa bertahan 70 tahun, dan kita sudah ya melangkah dengan berbagai macam tantangan, ya, lalu pengalaman, dan rupanya juga hasil yang luar biasa dari seminari kita. Jadi 70 tahun itu dihitung 1954, dan itu mencakup seminarinya, ya waktu itu dipikirkan semua seminari, ya baik MSC maupun Projo, ya lalu kemudian juga sekaligus juga pendidikannya. Itulah maka kita tidak bisa melepaskan 70 tahun antara seminari dengan STF, jadi dua-duanya. Dan syukur puji Tuhan di dalam perkembangan kita mendidik juga bukan cuma para calon imam, tapi juga para calon ya pemimpin gereja boleh dikatakan, dan itu perkembangan yang bagus. Tahun 89, 88 gitu sudah mulai ada suster yang kuliah filsafat, ya tahun 89 barulah kemudian mahasiswa-mahasiswi kata ketik khusus ya di satu fakultas, satu program studi. Sekarang ini sudah berkembang bahwa semua program studi ya bisa dimasuki oleh frater maupun oleh awam, dan kita menjadi lebih integral lagi, ya itu dia. Jadi memang katakanlah satu perjalanan 70 tahun yang memang patut dan pantas dirayakan, disyukuri ya oleh
kita semua, oleh gereja, ya, oleh bangsa Indonesia juga, oleh, saya bilang bangsa Indonesia karena saya tahu-tahu lihat Ibu Yeli Walansendo itu calon anggota DPRD. Jadi saya langsung bangsa Indonesia ini ya. Gitu, Ibu Yeli, selamat malam. Nah, lalu apa yang kita mau buat, itu dia. Jadi di dalam Lokakarya, baru-baru kami membuat Lokakarya bulan Juni, ya, disinggung juga meskipun tidak banyak detail, tapi kami sepakat bahwa kami akan merayakannya sesuai atau tujuan, ya, tujuannya adalah meneguhkan lagi identitas STF Seminari Pineleng sebagai satu lembaga pendidikan calon imam. Itu jadi kita berpikir seperti itu. Jadi mau tidak mau founding fathers kita berpikir bagaimana mengembangkan imam pribumi, imam lokal. Dan itu satu kerangka yang harus kita pegang juga untuk perayaan ini. Ya, bagaimana menjadi lembaga pendidikan calon imam. Yang kedua, berkembang karena tidak semua jadi calon imam. Ya, sebelum ada program kata ketik pun, lalu kemudian tahun 70 itu para pendiri kita itu berpikir bagaimana bisa memberi kepada yang tidak jadi imam itu ijazah. Ya, maka tahun 68, 67 itu diproses. Jadi kira-kira 13 tahun sudah berdirinya itu mulai diproses. Jadi kita menjadi lembaga pendidikan awam yang qualified, ya, dan memang nyatanya begitu. Pada zaman itu STF Seminari Pineleng menjadi lembaga pendidikan calon pemimpin, dan itu lebih banyak daripada yang jadi imam. Dan begitulah, nanti tahun 70 baru diakui secara resmi sebagai pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Indonesia. Jadi itu yang jadi pertama pendidikan imam, yang kedua pemimpin gereja. Dan yang ketiga, identitas kita adalah menjadi lembaga pendidikan ilmu filsafat dan teologi, ya, dan tentu juga ditambah ilmu-ilmu humaniora yang lain. Ya, ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi, ya, ada juga yang berhubungan dengan humaniora, ya, bagaimana memanusiakan manusia. Dan itu tiga hal itu yang akan kita menjadi refleksi, kita akan tekankan, ya. Jadi bagaimana melalui perayaan kita ini, identitas kita sebagai lembaga pendidikan imam, lembaga pendidikan pemimpin gereja, ya, dan kemudian juga ilmu filsafat dan ilmu teologi serta ilmu-ilmu humaniora yang mendukung. Itu dia. Tentu bentuknya perayaannya pertama tentu refleksi. Ya, refleksi itu bisa refleksi tentang diri kita, tapi bisa juga refleksi tentang pendidikan imam itu sendiri, tentang pemimpin gereja itu sendiri, ya, tentang ilmu filsafat, ilmu teologi, ya, itu dia. Bisa metodologinya, tapi bisa juga tentang tema-tema yang menarik, yang relevan dengan di sana. Itu. Nah, lalu kemudian tentu selain refleksi, kita harus mengambil momen. Ya, momennya yaitu dengan mencatat apa yang kita refleksikan. Nah, itulah lalu kemudian ada keinginan juga membuat beberapa buku, ya, buku tentang imam, buku tentang pemimpin awam, ya, buku tentang ilmu filsafat dan ilmu teologi, ya, itu dia. Nanti bagaimana itu diarahkan itu tentu teman-teman bisa memberi masukan. Ya, tentu bukan cuma para dosen yang ada, ya, kami cuma boleh dikatakan efektif 18 orang. Tapi tentu ada banyak sekali orang punya alumni yang berpikir tentang tiga hal itu, ya. Mungkin di sana itu refleksinya. Lalu kami juga berpikir dalam Lokakarya itu
tidak akan membuat perayaan yang besar-besar seperti misalnya lomba-lomba ya dulu tahun 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, tahun 60 kami membuat lomba-lomba seperti apa itu maengket, tari jajar, lalu kemudian Mars Seminari dilombakan ya. Itu memang menghimpun banyak umat, tetapi kemudian menjadi kesulitan tersendiri ya, kesibukan tersendiri. Kami berpikir mungkin akan dibuat tetapi lebih sederhana atau tidak dibuat. Itu jadi satu. Yang penting adalah kemudian pada hari hanya 15 Agustus 2024 kita membuat sesuatu ya. Nah, itulah kalau teman-teman pada waktu itu akan datang ya seperti kita rencanakan tahun lalu ya, itu akan sangat menjadi momen yang sangat baik ya. Dan itu menjadi ya sungguh satu perayaan bersama ya, kita lalu merasa ini sangat penting ya. Begitu, memang pada waktu itu ada masa kritis, yaitu pada waktu itu akan dekat dengan pemilu, ya, atau sudah pemilu ya, 2024 ya. Nah, jadi saya harap itu tidak mengganggu kita semua. Saya kira itu teman-teman yang saya bisa sampaikan sebagai awal. Ya, di sini saya lihat dari Skolastikat Frater Agus sebagai dekan sudah ada dan juga yang lain-lain sudah ada. Mari kita ini. Saya harap juga nanti tidak susah membuat panitia. Saya ingin sebenarnya tanggal 15 Agustus ini sudah launching. Ini panitianya kita gini gitu ya. Nanti baru kemudian tindak lanjutnya berpikir bagaimana mengatur pekerjaannya ya, kita bisa di dalam waktu yang sesudahnya. Begitu. Itu saja teman-teman, saya berikan lagi kepada Bro David untuk mengatur jalannya diskusi dan masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Her atas pengantarnya. Nah, para pastor dan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam diskusi dan kita membatasi dari beberapa topik. Pertama soal kepanitiaan, kita membuat kepanitiaan lebih dahulu atau bagaimana? Karena dari yang Romo katakan tadi tentang menegaskan kembali identitas STFSP, jadi STFSP sebagai lembaga pendidikan calon imam, lembaga pendidikan awam, dan menjadi lembaga pendidikan ilmu filsafat, teologi, dan humaniora. Usul pertama, ini dilemparkan ke publik, kita buat tim kerjanya dulu, lalu kita meramu tema acara, lalu kemudian dipikirkan untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ini dilemparkan ke publik. Bagaimana? Dipersilakan. Bro David, Ya, silakan. Silakan. saya usul mungkin kita sumbang saran dulu. Nanti tim kerjanya kita susun bersama dengan Bro Simon dengan ini, lalu kita ajukan di kita punya WA group ya. Lalu kemudian kalau masukan ada di situ, saya kira sampai tanggal 15 masih boleh ya. Lalu kita, nah mungkin kalau kita bicara tim kerja sekarang mungkin agak sedikit ini, saya kira semua teman-teman rela kecuali mungkin jadi ketua mungkin, tapi yang lain jadi kerja boleh ya gitu. Lalu kemudian juga tentu kita akan menggerakkan dalam hal ini secara internal juga ya, ada BEM, ada teman-teman dari Mayor ya yang saya akan berdayakan ya, mereka juga harus berperan di dalam perayaan ini. Jadi mungkin nanti kita yang tim kerjanya oke nanti, tapi mungkin masukan-masukan ya apa saja yang bisa dibuat supaya dari situ kemudian tim kerjanya bisa gini harus dibuat gini. Dari apa yang kita buat kita akan buat ini lalu kemudian timnya berasal dari apa yang akan kira-kira dikerjakan. Baik Romo, terima kasih atas masukannya, Mo. Saya lemparkan ke publik secara bebas dulu, lalu nanti dalam perjalanan diskusi nantinya, kalau sudah ada poin-poin penting kita akan fokus dalam hal itu. Dipersilakan
bisa resen atau langsung bisa bicara, dipersilakan. Tadi saya sudah buka dengan ini, dengan yang dipaparkan oleh Romo Her soal kira-kira tema yang mau diberikan oleh sekolah untuk kegiatan kita itu menegaskan kembali identitas. Dan ada 3 poin itu, STF sebagai lembaga pendidikan calon imam, lembaga pendidikan awam, calon pemimpin yang berkualitas, selalu menjadi lembaga pendidikan ilmu filsafat, teologi, dan humaniora. Dan kegiatan yang akan diberikan oleh STF yang dipikirkan sekolah dalam loka karya yang sudah dibahas dalam loka karya adalah refleksi diri, lalu membuat buku tentang topik-topik fokus di atas, lalu acara seremonial dibatasi dan akan dibuat seperti tahun lalu, seperti itu. Ada pertemuan alumni dan lain-lain. Mungkin ada yang mau menyentil soal pemilu yang sudah lewat bulan Februari, tapi akan masuk pilkada November 2024. Mem Jelly atau Simon atau siapa ya? Baik, Bro David. Silakan. Mungkin baik, terima kasih Bro David. Mungkin sambil kita nanti dapatkan masukan juga dari para pastor, para senior yang ada di sini, teman-teman semua. Kita ini usul saya kita fokus pada bentuk kegiatan kan, karena dari STFSP sudah menetapkan 3 hal besar yang dikerjakan. Kalau sebagai alumni sih pasti kita ikut apa yang sudah ditetapkan di sana sambil mungkin memperkuat 3 bagian itu ya. Pertama terkait dengan refleksi diri. Kalau misalnya dari STFSP sudah punya kerangka konsep yang lebih detail terkait dengan itu, mungkin akan dijelaskan. Tapi bisa juga kita mengusulkan apa sih yang bisa membantu dari sisi alumni untuk hal tersebut, atau kegiatan apa sih yang nanti akan kita isi berkolaborasi dengan semua yang ada di sini. Kemudian juga membuat buku dengan topik-topik yang berkaitan dengan 3 hal yang menjadi fokus untuk 70 tahun STFSP. Lalu kemudian kalau konsep acaranya kan mungkin nanti belakangan ya, karena lebih sederhana. Yang coba saya angkat sebagai awal diskusi atau apa yang disampaikan oleh Pak Fritz dan kemudian Pak Joko, Romo Joko tanggapi di grup beberapa waktu yang lalu, aspek atau dimensi keilmiahan dari STFSP, dan ini mungkin ada kaitan dengan bagian pertama dan kedua juga ya. Hanya wujudnya seperti apa, saya contohkan, mungkin bisa juga kita pikirkan karena ini momen yang sangat penting dan bersejarah. Jadi kita buat, misalnya apakah kita buat seminar internasional dengan topik-topik atau kajian-kajian yang berkaitan dengan bidang-bidang utama ya, filsafat, teologi, ilmu humaniora, yang memang menjadi basis dari pengembangan STFSP. Jadi bisa saja kan banyak sekali para pastor atau mahasiswa, pastor yang mahasiswa di luar negeri, kemudian dari tarekat, itu sangat memungkinkan untuk kita bisa lakukan itu ya, sebagai sebuah makna dari pemaknaan dari 70 tahun ini. Mungkin ada usulan yang lain yang bisa rekan-rekan, para pastor bisa kemukakan. Nah, saya ajukan itu dulu deh sebagai salah satu bentuk, entah ditempatkan di bagian mana, nah itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Demikian, Bro David, para pastor dan rekan-rekan. Baik, silakan. Jadi Ketua Simon telah membukanya dengan program yang ditawarkan atau kegiatan ditawarkan adalah seminar internasional, gitu. Mungkin ada yang ingin menanggapi hal ini. Sebelum lanjut, mungkin Romo boleh kami tanyakan, ini kegiatan tanggal 15 yang tahun 2023 ini dengan selain pelantikan tim kerja, akan dibuat kegiatan apa lagi di sekolah? Iya, dari kami memang tanggal 15 itu lebih misa Ekaristi Syukur. Lalu kemudian pada waktu itu ada pencanangan jubileum
perayaan 70 tahun. Dan disitulah ada ya peneguhan dari tim kerja yang akan menyiapkan, itu dia. Nah, minta maaf saya belum menentukan karena baru besok ada rapat dosen, jadi kita akan menegaskan. Jadi malam ini memasukkan bagus sekali supaya kita ini besok ada rapat dosen, saya harap kita bisa lebih spesifik gitu tentang itu. Lalu ya sudah, kami tidak membuat acara khusus ya karena rencananya ada dialog apa itu pembukaan program studi itu ada orasi ilmiah ya. Tetapi itu baru besoknya. Jadi pada hari itu lebih sebagai perayaan, habis misa kami minum teh, lalu kemudian makan makanan kecil, begitu. Lalu kemudian ya selesai, pada waktu itu tidak ada khusus. Ada penerimaan mahasiswa baru, pembukaan program studi, ya gitu dia. Itu dia acaranya. Jadi tidak seperti biasalah kami buat itu. Jadi belum perayaan khusus. Itu kira-kira tanggal 15 itu. Oke. Ya begitu Bro David. Ya, baik. Terima kasih Romo. Jadi akan diadakan peneguhan tim kerja tanggal 15 Agustus. Jadi yang sekarang kita bicarakan adalah kira-kira apa masukan yang akan dibuat, saran yang akan diberikan untuk akan dikerjakan oleh tim kerja sampai dengan tahun depan. Jadi Ketua Simon telah memulai dengan usulan soal seminar internasional. Mungkin ada yang mempunyai ide atau saran atau usul lain, dipersilakan. Halo, Silakan Pak Hein, silakan Pak Hein. ya selamat malam semua, Pak Pastor, teman-teman. Menarik, saya langsung saja pada pembukaan jubileum 15 Agustus 2023, Romaher. Saya lihat di situ ada liturgi Ekaristi, pencanangan jubileum dengan rupa-rupa kegiatan setau, pelantikan panitia tim kerja kalau sudah bisa tersusun dalam 1, 2, 3 hari ini bagus. Dilantik saja, yang Manado hadir, yang ikut, yang dari jauh ikut daring bisa juga. Tapi memang bagus betul-betul dibuat pembukaan 15 Agustus itu baik-baik, no? Supaya rame. Ada kegiatan-kegiatan pendahuluan karena itu kan di Natalis juga kan STF mau jalan sehat, mau drone Pineleng pokoknya gebiar ya. Itu usul supaya ada pencanangan jubileum 70 tahun. Ikat balon kon 70 kon lapas di udara, misalnya dang seperti pokoknya bikin rame dang. Kemudian usul untuk kegiatan 1 tahun ini, kalau kita tadi mencermati, maka yang pasti ada kegiatan ilmiah akademik, buat buku, seminar internasional atau bedah buku yang disusun oleh Pak Fritz, Romo Sujoko, refleksi diri, seni budaya seremonial walaupun terbatas barangkali, kemudian ya kegiatan liturgis. 4 kegiatan pokok ini barangkali yang kemudian coba diisi kegiatan-kegiatan apa mau ditaruh di situ dan dibuat kalender kegiatan sepanjang tahun supaya jelas. Saya kira memang nanti kerja tim kerja panitia untuk coba melihat ilmiah akademik apa, buat buku apakah buku kenangan atau seminar internasional, bedah buku ini ilmiah. Di sini juga kita mendorong supaya barangkali Romo Her, Romo Sujoko bisa ada angin-angin menjadi profesor. Nah itu kan bagus kalau siapa tahu ada yang tembus 1 tahun depan, gitu kan. Kemudian refleksi diri ya, ini tidak tahu isi refleksi diri bagaimana internal STF sekolah atau bersama-sama dengan awam yang dekat-dekat, tapi bentuknya yang perlu dipikirkan matang-matang. Seni budaya seremonial ya biar kecil-kecil, tapi itu harus ada supaya tuh ada juga karena kita ada di tengah-tengah wilayah Minahasa. Saya kira perlu supaya rame juga itu seminar pada 3 hari menjelang hari H 70 tahun. Kalau nyada ada cuma diam-diam juga. Anda rame. Seperti dulu waktu itu hari Fancy Fair, seminari itu. Barangkali perlu dipikirkan. Masih di 1 tahun adalah waktu yang cukup untuk berpikir. Banyak kan para awam yang ahli di situ merancang. Kemudian liturgis yang pasti hari H ada kegiatan. Terima kasih, itu saja pikiran.
Ya, makasih Pak Hen. Pak Hen juga mengusulkan soal pencanangan yang sedikit lebih meriah walaupun sederhana di tanggal 15 nanti. Nah, ada lagi yang mau menanggapi, memberikan usul? Para pastor, Bapak, Ibu, kegiatan kita yang kemarin, yang tahun kemarin itu, ada beberapa kegiatan yang dibuat. Pertama itu ya apa itu expert talk, lalu kemudian pencarian dana untuk sumbangan ke seminari, ke STF, lalu dan komunitas-komunitas, lalu ada pembuatan buku kenangan dan ada eh, ya pembuatan buku. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Ibu para pastor tentang hal itu gitu. Expert Talk sudah dibuka beberapa waktu lalu dan dibuka dengan manajemen, dan rupanya itu akan mempengaruhi seluruh Expert Talk kalau dilihat dari tema-tema yang mungkin akan ditawarkan seperti pendidikan gitu. Apakah itu masih berhubungan dengan apa itu meneguhkan identitas STFSP atau ada usulan lain soal Expert Talk itu? Ini saya mau mancing membuka saran usul dari teman-teman untuk hal itu. Terima kasih. Ada yang mau memberikan usul, saran? Mungkin Abang Jun kah? Atau Kak Brur kah? Atau dari perwakilan komunitas, Iya. Pastor Ansel, atau dari Skolastikat, atau dari seminari, dipersilakan. Bro David, saya ya Ya, silakan Pak komen Bruno, silakan sedikit Pak Bruno. nanti ditambah ya. Para Romo junior semua ya, senang bisa ketemu lagi. Tak terasa menyongsong yubileum 70 tahun. Tadi Romo Her sudah memberikan mengulangi bahasa panitia ulang tahun yang lalu, mercusuar, 3 mercusuar. Ya, seminari sebagai calon imam, tempat pendidikan calon imam, mercusuar sebagai pemimpin gereja, dan mercusuar pendidikan filsafat teologi untuk masyarakat kontemporer. Nah, saya kira 3 pilar ini menjadi payung untuk segala kegiatan, mendukung apa yang disampaikan senior Pak Fritz juga Romo Joko dalam tahunan itu, dalam 1 tahun ini 3 kegiatan kita ya berujuk ya mengacu kepada mercusuar itu. Mercusuar itu sudah dimulai dengan expert, misalnya manajemen paroki, misalnya manajemen gereja, ya seminaris sebagai pendidikan calon imam misalnya. Nah, kegiatannya tidak hanya misalnya berpusat ke pencanangannya secara ritual seremonial. Tadi Bro Hen Saneba sudah mengatakan bisa ya, pencanangannya tanggal 15 Agustus besok itu sudah bisa dibuat ya, tapi nuansanya, kandungannya tentang 3 pilar, 3 mercusuar itu. Nah, lalu kegiatan sepanjang tahun itu ya tidak hanya misalnya kita berpusat, bisa dibuat ya refleksi, bentuk refleksinya seperti apa ya, publikasi ya, atau kegiatan refleksi internalisasi seperti apa ya, dan tidak hanya terpusat di
ya apa di Pineleng misalnya, mungkin eh, sepanjang tahun ini kita bisa bergaung di mana, ya di mana saja sesuai wilayah, ya karya eh, buah-buah dari STF, buah-buah dari seminari Pineleng itu. Ah, ah. Tapi satu hal lagi, kira-kira output atau tujuan apa yang bisa kita raih setelah jubileum 30 tahun ini, misalnya 70 tahun ini, kira-kira output apa yang bisa dicapai dengan ditopang dengan tiga mercusuar itu. Sebagai pendidikan imam misalnya, eh, apakah seminari Pineleng sudah bisa eh, mengurus penyetaraan dengan eh, pendidikan imam kepausan misalnya, sehingga orang yang misalnya studi ke Roma atau ke luar tidak perlu ya bahwa pendidikan imam di Indonesia termasuk di Seminari Pineleng sudah disetarakan dengan pendidikan pontifikal. Itu target misalnya. Lalu sebagai pemimpin gereja, ya output apa yang bisa kita capai setelah jubileum 70 tahun itu. Lalu sebagai sekolah tinggi filsafat dan teologi untuk masyarakat kontemporer, kira-kira output apa yang bisa kita buat? Saya kira seperti itu. Jadi pencanangan tadi sudah, lalu misalnya motivasi dengan istilah mercusuar 3 itu, lalu kira-kira sasarannya apa? Apa yang mau bisa dicapai? Jangan nanti semua misalnya habis dengan kegiatan demi kegiatan, tapi kemudian tidak ada buah-buah tertentu yang kira-kira merupakan perkembangan dari tiga refleksi, tiga mercusuar. Saya ulangi kata-kata tema tahun lalu misalnya. Ya, Bro David, saya kira itu mungkin Romo atau teman-teman bisa memperkaya lagi, silakan. Terima kasih Pak Bruno. Pak Bruno bicara soal bagaimana membuat refleksi selama 1 tahun dari tanggal 15 ini sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun depan. Gitu. Mungkin ada teman-teman, para pastor, Bapak Ibu, suster yang ingin memberikan tanggapan, mungkin bentuk acaranya apa yang dibuat untuk refleksi diri tentang 3 mercusuar yang disebut Pak Bruno tadi. Dipersilakan. Ya. Sorry, saya di tempat yang kurang tepat. Ya, silakan Tapi lagi. Saya sebenarnya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bruno tadi. Halo? Halo, bisa dengar? Ya, bisa Pak Reki, silakan. Okay. Jadi begini, kita sudah mulai kali lalu dengan dengan manajemen. Saya juga bertitik tolak dari situ. Maksudnya begini, kita mau lihat dulu roadmap-nya. Roadmap-nya Seminari Pineleng mau ke arah mana, ya toh? Roadmap-nya mau ke arah mana? Capaian tahun lalu itu sudah sampai seperti apa? Makanya tadi disebut tentang evaluasi diri kan. Lantas tahun depan apanya mau dicapai? Nah, capaian itu yang nantinya menjadi tonggak atau yang menjadi menjadi points untuk perumusan kegiatan. Maksudnya begini, jangan kita buat kegiatan-kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan roadmap ini, dengan tujuan yang mau dicapai. Ya, Pak Bruno tadi sudah memberikan contoh, misalnya tamatan-tamatan itu bisa misalnya diakui atau sejenis itu, atau misalnya ke depan karena seminari ini sebagai satu lembaga pendidikan di bawah naungan Dikti, ya kan, bagaimana soal akreditasinya ke depan, karena ini kan para imam juga bukan hanya awam, tapi para imam kan perlu juga pengakuan akademik nantinya.
ya kan, dengan status akreditasi. Nah, seperti itu antara lain dan ya, misalnya seperti itu. Nah, dan ini semua tentu saja sangat tergantung dari roadmap-nya. Dari roadmap itu capaiannya tahun ini mau capai apa, tahun berikut mau capai apa, dan seterusnya. Ya kan? Capaian itu, poin itu ya akan menjadi, katakanlah, turunannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita buat setiap tahun. Jadi kegiatan setiap tahun menunjang roadmap. Sehingga dan misalnya akan mengurangi kesan kegiatan-kegiatan yang kita buat seremonial dan general semua, tidak mencapai apa yang diharapkan atau disasarkan oleh misalnya seminari yang sudah memiliki, katakanlah, roadmap seperti itu. Itu usul saya. Jadi tentukan dulu, kita mau lihat, kita bervisualisasi seminar itu akan seperti apa tahun-tahun berikut. Nah, kalau kita sudah dapat gambaran itu, kemudian aktivitas apa yang akan kita buat untuk mencapai itu. Begitu Pak Simon. Oke, makasih Pak Reki. Makasih Pak Reki atas usulnya. Kita kayaknya sudah mulai mengerucut. Tadi Pak Reki bicara soal roadmap. Kita akan kembalikan pertanyaan ini ke Ketua STF. Ini akan mempengaruhi misalnya program jangka pendek atau jangka panjang yang akan dicapai oleh STF-SP. Dan kita akan membuat program tidak jauh dari apa yang sudah direncanakan oleh sekolah. Begitu. Itu yang diusulkan oleh Pak Reki. Mungkin Romo Her mau menanggapi ini, Romo Her, dipersilakan. Abang Berti bicara dulu mungkin ya, baru kemudian mungkin Romo Her bisa. Bagaimana Ketua? Abang Berti mau sampaikan sesuatu mungkin dulu, sebelum Pak Romo Berti Her. dulu baru Romo Iya. Her. Silakan Pak Berti. Ya, Kalau Dempak, ya. Sorry, saya masih bereskan gambar background saya tidak tahu kenapa masih begitu. Sorry. Saya lanjut dengan agak berisik, sorry, dari siapa yang punya, mungkin dia itu suara yang begitu mau patah itu turun dong. ya. Saya lanjut yang dari senior Bung Reki tadi. Jadi mungkin itu diperdalam dan diperluas. Ini begini, karena ada dua pertanyaan kemarin yang mungkin pertanyaan spontan, tapi itu bagian dari refleksi kita untuk 70 tahun ini. Saya pergi ke Dikti kemarin, kantor Dikti di Sudirman, dan pertanyaan pertama adalah apakah perguruan tinggi Bapak masih ada? Oh, masih. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan keduanya adalah bukan pertanyaan kedua, sekedar informasi bahwa memang saya pergi ingin melegalisir ijazah di luar kampus ya. Artinya dari sebagai informasi mengatakan legalisir ijazah itu boleh di Dikti, tapi Dikti memberikan peraturan, sebenarnya bukan peraturan, penegasan terbaru bahwa yang dilegalisir itu hanya mungkin ijazah dari luar ya, disamakan lalu dilegalisir. Tapi yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ijazah yang mau dilegalisir itu memang oleh institusi atau lembaga yang menerbitkan ijazah itu, supaya kita nanti tidak lagi dengar orang itu dari Dikti yang legalisir. Jadi nanti saya ingatkan dan saya akan kirim ke WhatsApp itu kemarin. Saya mesti ingat ulang SK Menteri atau Dirjen, mungkin nanti saya kirim ke WhatsApp. Tapi balik ke hal lebih mendalam dari Pak Reki tadi, kita memang berpikir serius tentang
berubahnya peraturan-peraturan pemerintah yang kadang suka tidak suka itu terkadang bisa memukul kita secara institusi. Maka penyesuaian-penyesuaian perguruan tinggi menuju kepada ya entah sebagai universitas atau apa itu semua harus menjadi pemikiran kita bersama. Itu kedepannya bagaimana, apakah mau misalnya menggabungkan saja dengan universitas. Ini contoh saja, umpamanya saja katekistik dan humaniora awam itu ya mendatangkan lebih banyak orang sehingga memenuhi, kalau tidak salah ya, mungkin Bro Simon atau Bruno, Mas Bruno, Maken Bruno ini bisa memberikan informasi tentang batas minimum universitas swasta sekarang itu kalau tidak salah 2000. Nah, hal-hal ini semua kita antisipasi ke depan supaya kita jangan sampai dipaksakan 2000, padahal kita tetap mempertahankan bahwa kita lembaga yang khusus ya, lembaga khusus ya, tetapi bagaimana supaya diakui oleh Dikti ya. Kita ingat Pak Wijo mengatakan bahwa KPL ini disebut laboratorium dan lain-lain itu supaya memenuhi standar tertentu. Lalu saya minta maaf juga bahwa kita ini cukup terang-terang mengatakan filsafat ya filsafat, tidak ada filsafat Katolik. Tetapi di jasa-jasa maaf yang kita pakai, filsafat Katolik, minta maaf itu frase yang ada di jasa kita itu sungguh menurut saya itu menyedihkan. Filsafat ya tidak ada Katolik punya filsafat. Filsafat adalah bagian sendiri. Tolong saya dikoreksi para filsuf dan teolog. Tapi jasa kita saja itu sebenarnya sudah bagian dari ya itu otokritik yang dalam. Masa kita keluar sebagai filsafat Katolik? Kita Katolik ya, tapi filsafatnya itu ilmu netral. Jadi tidak ada di agama. Etika Katolik juga tidak ada. Kalau etika Kristen, oke, silakan. Tapi mereka sendiri mengatakan filsafat itu setan. Bagaimana menghubungkan? Itu saya, sorry, untuk mengatakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Berti. Ya. Pak Berti telah melanjutkan apa yang dikatakan Pak Reki tadi. Ya. Pak Dr. Reki tentang roadmap. Ya. Mungkin kalau saya bisa membahasakan dari 3 mercusuar yang dibuat, bahasanya Pak Bruno yang dibuat oleh, yang dikatakan oleh Romo Her, mungkin refleksinya lebih ke belakang, refleksi kembali ke belakang. Sementara Pak Reki dan Pak Berti berusaha memberikan kegiatan, program untuk berpikir soal rencana ke depan ya, tentang bagaimana 3 mercusuar ini bisa jalan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu saya coba kembalikan ke Romo Her. Mungkin ada program jangka pendek atau program jangka panjang atau visi dan misi yang mau dicapai mungkin dalam 1 tahun ini, atau untuk jangka panjang yang bisa dijadikan ikal sebagai sarana untuk ya memberikan bantuan atau kegiatan atau program yang sesuai dengan itu dalam rangka 70 tahun STPSP. Dipersilakan Romo Her. Baik, terima kasih Bro David, terima kasih Kakak Reki, Bruno, Berti, Hein yang sudah memberikan masukan dan juga mungkin beberapa tadi. Nah, pertama mengenai roadmap, saya kira penting sekali itu apa yang dikatakan oleh ini supaya kita membuat kegiatan dan sekaligus juga mendukung ya jalan itu. Itu yang saya juga pikirkan, bagaimana supaya kegiatan kita itu tidak malah menambah kesibukan tapi tanpa menguatkan STF ya, itu dia. Jadi apa yang kita pikirkan di STF itu beberapa hal seperti ini, yang memang sebentar dirayakan tapi sebentar diusahakan. Pertama mengenai kami punya keinginan cita-cita, itu kami sementara menyiapkan diri untuk program S2. Jadi membuat satu
ya sudah mengajukan, panitianya sudah ada, sudah jalan sebenarnya 2 tahun ini, tapi ada beberapa kendala, tapi kelihatannya mau jalan. Saya harap bisa dalam waktu dekat ini mulai diajukan. Tapi nanti kita akan lihat. Ini ada Pastor Iko, dia ketua panitianya. Nah mungkin itu kalau misalnya jadi, itu jadi hadiah dari kita untuk 70 tahun. Itu cita-cita ya yang pertama. Yang kedua, akreditasi. Nah, kita mendapat masukan bagus dari Pangalila Theo ya, dari Theo di Unima pada waktu Lokakarya waktu itu. Apa kekurangan kita untuk akreditasi kita adalah SDM. SDM-nya karena mahasiswa dosen kita banyak yang ahli ya, tetapi belum rektor kepala gitu ya. Nah, itu kita mau fokus di sana. Jadi itu dia. Tentu lalu ada persyaratan. Nah, itu bisa nanti mungkin dipikirkan supaya nanti pada momen 70 kita sudah mempunyai lektor kepala ya yang lebih mumpuni. Nah, memang profesor tentu kita salah satunya sedang dipikirkan, tapi kesulitan dari pastor yang calon profesor itu ada 2, yaitu Pastor Joko dan Pastor John Montolalu ya gitu. Nah, kesulitannya sama, mereka itu menulis di buku banyak, tapi menulis di jurnal itu yang. Nah, itu kalau misalnya ada teman-teman yang boleh ini ya, yuk kita buat untuk hadiah bagi STF. Kalau nggak salah Pastor Joko itu tinggal 2 tahun, kalau nggak salah. Pastor John itu mungkin 3-4 tahun lagi. Pensiun tahun umur 65 itu. Jadi SDM itu pertama. Jadi bagaimana mengembangkan, kalau soal akreditasi pasti SDM kita dibilang oleh Theo bilang, wah ini SDM kita banyak doktornya tetapi penelitiannya kurang. Ya itu satu terang. Yang kedua, memang kita mau kembangkan itu dalam konteks akreditasi adalah penelitian pengabdian. Nanti Maret tahun depan itu ada akreditasi filsafat. Ya, ilmu filsafat itu akreditasi. Kita itu selalu baik sekali, tapi di baik sekali ternyata belum cukup ya, belum cukup membanggakan. Jadi baik sekali itu B ya, David, supaya ingat B itu. Jadi belum A-nya itu sekarang unggul, dan itu kita. Nah, untuk unggul itu diperlukan kerjasama internasional. Nah, tadi dikatakan oleh Bro Simon, seminar internasional. Nah, itu mungkin juga bagus juga ini. Jadi ide-idenya sudah ada. Jadi misalnya kita mau undang orang dari Filipina, kontrator MSc, tapi juga dosen-dosen dari para ini kita bisa undang. Tapi juga kerjasama dalam arti dengan institusi ya, itu juga. Kerjasama ini kita perlu kuatkan, itu dia. Nah, mungkin kalau ada yang memfasilitasi, itu juga bagus, itu salah satu. Lalu penelitian, pengabdian yang memperoleh hibah. Itu kelemahan kami itu. Jadi saya sudah berusaha, tetapi belum berhasil. Dosen-dosen kami sangat semangat ya ketika diberi pelatihan tentang bagaimana membuat proposal. Tetapi ya semangat itu mungkin masih seperti benih yang jatuh di pinggir jalan atau benih yang jatuh di semak belukar gitu. Jadi masih belum gitu ya. Nanti bisa ya gitu. Nah, selama ini Bro Reki yang biasanya ya yang selalu menghayu-hayu kita ya, dan dia memulai kerjasama itu juga, itu sudah memberi memberi semangat ya. Tapi mungkin bagaimana supaya kita bisa. Itu salah satu kelemahan, tapi juga pikiran itu. Jadi kalau boleh dikatakan 2 tahun ini kita kalau dalam soal pencapaian institusi itu, jadi kita sementara memikirkan S2, lalu kemudian yang kedua kita mempersiapkan diri untuk akreditasi. Akreditasi institusi kita sudah ada, tapi kita sementara bulan September ini paling lambat
mengajukan apa itu konversi data-data dan sebagainya. Itu dia ya. Nah, itu soal pencapaian. Jadi, nah, kalau mau berhubungan dengan itu, maka yang saya pikirkan bisa dibantu adalah bagaimana tadi saya bilang refleksi, lalu membuat buku, lalu membuat itu bisa masuk menjadi penunjang. Itu dia. Kalau boleh menjadi semacam paten, ada haki ya di situ, ada haki, itu akan menguatkan kita ya. Jadi kalau misalnya pada perayaan 70 tahun ini bukunya dengan hakinya, itu pasti langsung gitu, langsung akan membantu sekali untuk akreditasi kita. Itu dia ya. Lalu kemudian juga ini dia pencapaian nih, ada kerjasama internasional, ini kita punya. Nah, ini juga pasti akan sangat membantu. Itu dia. Jadi seminar-seminar tadi ya. Lalu kemudian pengabdian, ini ada satu peluang yang bagus, yaitu khusus perkawinan untuk awam, ya, khusus perkawinan untuk Manado ya. Jadi misalnya itu bisa dibuat. Lalu mungkin bisa juga kerjasama bukan hanya di Manado, tetapi juga kita bisa melebarkan sayap, misalnya di Gorontalo membuat semacam ini ya dalam rangka 70 tahun. Itu bisa pengabdian di Gorontalo, bisa pengabdian kita datang ke katakanlah Sulawesi Tengah ya. Nanti mungkin kita kunjungi Bro John Dumatubun di ini ya kerjasama dengan Estepak ya, Estepak Ambon. Nah seperti itu nanti di sana juga dikoordinir oleh awam dari apa itu alumni ya gitu dia itu akan bagus. Jadi kita diundang bersama-sama kita kerjasama di sana. Kebetulan tadi pagi Pastor John Luturmas datang ya dari Estepak Ambon ya dia bilang aduh kita sudah kerjasama dengan STF tetapi belum ada MOU-nya jadi mereka akan buat MOU itu dia jadi itu satu ini nah, nanti tindak lanjut nih ya karena sekarang MOU tidak cukup harus ada dengan kerjasama persisnya apa itu jadi kegiatan-kegiatan ya misalnya alumni Ambon ya undang kita gitu lalu kemudian kita buat pengabdian masyarakat di sana itu dia itu bisa menjadi mendukung STF gitu kalau misalnya juga demikian juga kalau misalnya dosen-dosen di Patrimura gitu membuat penelitian gitu ya lalu kita dilibatkan di sana itu pasti akan membantu kita punya akreditasi ya gitu dia begitu juga tentu Bro Simon dengan UMN-nya itu ya seperti itu. Jadi, nah itu kalau apa itu kalau dilaksanakan itu bisa. Jadi pengabdian, penelitian, apa itu kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi bukan cuma intern kita sendiri, tapi kerjasama dengan yang lain. Nah seperti itu mungkin akan membantu STF. Lalu tadi ada Bro Bruno bicara tentang institusi pontifikal ya. Itu memang kami tidak terpikir dan memang biasanya tidak mudah, tapi selama ini hanya dipegang oleh STF Kentungan ya, apa Fakultas Teologi Weda Bakti Kentungan, jadi di Indonesia seperti itu. Mungkin itu nanti kita lihat ya kemungkinannya. Ya, tapi yang mungkin bisa dicapai adalah bagaimana program S2. Ini sudah disounding ke LDikti 16 dan mereka sangat antusias dan Pak Kalem ya kepala lembaga dia yuk dibuat seperti itu. Mungkin itu ya yang boleh saya berikan sebagai gambaran dan bagaimana kegiatan kita bisa mendukung ke sana saya kira. Baik, terima kasih Romo Her telah memberikan gambaran soal cita-cita dari STFSP. Nah, di sini ada beberapa poin menyiapkan program S2, akreditasi sekolah,
dan program studi, lalu ada keinginan itu yang ada haki, dan ada kerjasama internasional yang bisa diisi dengan juga seminar internasional tadi. Lalu kemudian yang bisa membantu misalnya kursus perkawinan atau kursus lain yang sejenis dalam konsep misalnya alumni turun gunung kayak seperti itu. Itu beberapa poin yang diberikan Romo Her. Nanti mungkin akan diramu lagi oleh tim kerja untuk membantu sekolah. Supaya tahu yang seperti yang dikatakan Romo Her bisa memberikan sebagai jadikan kado untuk 70 tahun. Kita fokus untuk hal-hal ini, untuk beberapa poin ini. Silakan tadi dari Pak God, Kang. Pak God? Pak God angkat tangan tadi? Ya, dipersilakan Pak God. Selamat malam para pastor, suster, para konfrater sekalian, senior maupun adik-adik. Senang bisa bersua lagi dengan semua konfrater dan konsuster di ruang virtual ini. Malam ini cukup banyak ya, ada 24, tadi saya lihat sampai ada 26, tapi kurang lagi. Nah, luar biasa pemikiran yang tadi sudah berkembang dalam diskusi-diskusi tadi, dan saya menggarisbawahi tadi yang terakhir Romo Her sampaikan itu, bahwa memang kalau ingin berkembang itu kita tidak lagi hanya berputar-putar dalam lingkungan kita, tapi harus semakin terbuka dan semakin luas, melebarkan kita punya sayap-sayap kolaborasi, kerja-kerja kolaboratif dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dalam rangka menuju ke 70 tahun ini, tadi sudah ada berapa pilar, 3 pilar yang sudah disampaikan tadi. Nah, saya tidak bicara tentang isinya, tapi saya mengingatkan dulu bahwa kalau memang berhubungan dengan pengembangan institusi atau lembaga atau akademik misalnya, kita harus berani juga menghadirkan tokoh-tokoh yang misalnya punya kapasitas nasional. Karena itu juga memberi nilai lebih, nilai tambah untuk institusi misalnya. Jadi kalau ya tergantung kita punya topiknya apa, dan kalau memang itu sudah disepakati oleh tim, ya jauh-jauh hari kita menghubungi itu. STF tidak kekurangan orang-orang hebat, tidak kekurangan kenalan orang-orang hebat di luar STF. Kemudian juga ada jaringan dosen Katolik Indonesia yang juga banyak sekali orang-orang hebat yang mungkin kita bisa. Kemudian ada juga banyak orang, ya para pastor yang levelnya pastor sekaligus dosen yang mungkin levelnya juga sudah nasional ataupun internasional, yang mungkin bisa menjadi referensi kita dalam menghadirkan mereka untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan tadi, entah itu dalam hal pengembangan institusi, program studi atau apa dan sebagainya itu. Jadi sudah saatnya kita mungkin sedikit memberanikan diri untuk melebarkan lebih terbang lebih jauh. Jadi tetap mengangkat produk kita, tapi juga mungkin supaya memberi nilai lebih juga harus ada juga orang-orang yang punya, istilahnya punya nama sudah lebih besar seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi yang Romo Her bilang tadi, saya mungkin menambah dua hal saja, beberapa hal kecil. Yang pertama itu jangan lupa juga misalnya riset-riset bersama itu. Riset-riset bersama bukan hanya dalam lingkup kampus, tapi antar kampus, antar perguruan tinggi. Ini juga penting dalam penelitian-penelitian yang dikeluarkan di Dikti itu, misalnya skim antar perguruan tinggi atau lintas perguruan tinggi itu nilainya juga cukup besar dalam misalnya untuk menambah kum dan lain sebagainya, untuk institusi dan untuk dosen yang bersangkutan. Nah, misalnya STF kan bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus lain misalnya yang bidang filsafat atau apa, lalu buat kolaborasi bersama, atau
kerjasama seperti apa untuk pengembangan itu ilmu, riset-riset dan lain sebagainya. Atau misalnya dosen-dosen STF yang ilmunya misalnya relate dengan banyak perguruan tinggi lain di luar misalnya, itu juga bisa menjalin kerjasama dalam riset-riset bersama seperti itu. Misalnya Romo Igo, sosiologi, bisa kerjasama dengan sosiologi UGM untuk riset apa misalnya seperti itu. Jadi itu juga menurut saya sangat baik. Lalu yang kedua itu menulis bersama, publikasi bersama itu juga menurut saya bersama bukan hanya dalam kampus tapi juga antar perguruan tinggi juga. Lalu misalnya jurnal STF juga memberi ruang kepada dosen-dosen dari luar perguruan tinggi lain untuk menulis juga masuk ke dalam. Itu juga punya sumbangsi tersendiri terhadap percepatan IPT untuk misalnya mencapai status tertentu. Jadi untuk saya memang penting kita semakin membuka diri untuk kerja-kerja kolaborasi seperti itu misalnya. Itu. Kemudian yang berikutnya kita mengevaluasi dari perayaan tahun lalu, 2 tahun lalu, ya itu karena pertama dan memang masih ada banyak hal yang perlu kita benahi. Jadi mungkin ke depan itu tim harus mempersiapkan baik-baik. Tadi saya dengar senior Hen ada ngomong tadi, ada juga misalnya pentas budaya dan lain sebagainya. Menurut saya memang harus dibuat juga ada nuansa-nuansa syukur, sukacita, kegembiraan. Karena misalnya kalau kita semua ini sudah sibuk dengan kerjaan dan lain sebagainya, dan itu mungkin juga momen untuk kita bersyukur bersama dalam bentuk yang lebih meriah seperti itu. Maka itu tugas seksi acara misalnya atau panitia itu untuk mengemas itu sebaik mungkin supaya dibuat seremonialnya itu punya kesan bahwa ini benar-benar sebuah perayaan 70 tahun dengan tetap tidak meninggalkan esensi atau hal-hal yang pilar-pilar utama yang kita harus buat. Tapi untuk saya seremonialnya itu yang harus kita juga desain dia bagus-bagus supaya orang memang merasa bahwa ini betul-betul 70 tahun Seminari Tinggi Pineleng. Kemudian yang kedua terakhir, saya sangat gembira dengar tadi Romo Her bilang mau dibuka S2 itu ya. Ya siapa tahu kita yang selesai mayor di situ juga mungkin ada penyetaraan apakah begitu supaya punya mayor itu bisa diakui supaya ada dapat S2 apakah begitu, M.Hum kah, M.Phil kah, MTH kah apakah begitu. Kalau nyanda berlaku surut kan susah. Iya, tapi harus bukti transkrip nilai dan itu semua masih ada. Kalau tidak ada tidak boleh. Nah itu. Ya itu saya artinya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya kita dukung sepenuhnya, kita berdoa berharap supaya itu bisa sukses dan kerja Romo Igo dan para pastor yang mengurus ini bisa sukses. Yang terakhir dalam rangka 70 tahun ini kami teman-teman di wilayah selatan Papua itu ada kesepakatan di antara kami via WA bahwa kami berniat akan membantu mencari dukungan ya dalam bentuk finansial mungkin tidak banyak sedikit-sedikit untuk menunjang acara 70 tahun itu. Karena itu segera setelah tim panitia terbentuk mungkin bisa diusahakan sebuah proposal kecil apa yang mungkin kita bisa pakai di Papua Selatan sana untuk jauh-jauh hari kita mungkin bisa bergerak mencari apa-apa yang bisa menunjang itu. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua. Selamat malam. Terima kasih Pak God atas sumbang sarannya. Dan rupanya Pak God mengusulkan soal penulisan bersama. Ya seperti yang materi manajemen yang baru diberikan di ET barusan itu, ternyata penulisan bersama dari Pak Julius Raton, Pak Reki dan Prof ya ya. Dan kemudian terima kasih karena ternyata daerah Papua sudah mempersiapkan diri untuk mencari dana
untuk STFSP kita akan pikirkan itu. Tapi sebelum lanjut kita dengar Saya dulu ada bisa ya. bisa Eh, saya. ya, Pak Reki, setelah Pak Stevi, boleh? Pak Reki? Pak Reki? Pak Reki? Oh ya, Pak Stevi duluan. Pak Stevi, dipersilakan Pak Stevi. Sepertinya hilang Pak Stevi. Ada. Oh, ada. Oh ya, ada. Silakan Pak Stevi. Halo. Ya, silakan Pak Stevi. Oh, sorry, saya matiin ya. Saya terlambat masuk karena itu sudah. Ini yang penting nih. Apa? Sebenarnya lebih bertanya sebenarnya mungkin ya. Karena saya membedakan di sini STF dan kita alumni atau maksudnya alma mater dan alumni ya. Tapi memang urusan alumni lah menurut saya masing-masing punya urusan ya. Tapi sebagai bisa dengar ya? Bisa Pak Stevi. Kita sebagai alumni yang sudah di luar ya, memang ya punya katakanlah concern tertentu bahkan prihatin ya. Misalnya tadi terkait akreditasi. Ya bisa aja kan kita banyak, tetap saja kan selama ini tetap dihasilkan para pastor, para katekis. Tapi ini kalau sudah bicara akreditasi ya mungkin berhubungan dengan apa ya, legalitas atau pengakuan dari negara atau dari masyarakat ya terkait lulusannya ya, mungkin terkait ijazah-ijazahnya dan seterusnya ya. Mungkin saya ini pertanyaan aja kepada Romo ya. Halo? Silakan, masih kedengaran. Iya, silakan. Sorry. Apakah sudah dibuat studi banding misalnya dengan ini seminar tinggi di tempat-tempat lain ya? Contohnya saya dapat info saja di Jakarta saja, misalnya kalau bisa dikatakan STF Tiarkara sebagai salah satu bagian dari tempat pembinaan imam ya, walaupun cuma S1-nya ya, filsafatnya ya. Tapi itu pun kesulitan tentang dosen-dosen. Maksudnya gelar profesornya itu kan sudah menua sekarang dan pengganti-penggantinya belum ada lagi. Pernah dengar ya selentingan bahwa pokoknya pernah bermasalah lah ya, sehingga harus pakai ya, artinya sudah tua-tua dan pokoknya saya pernah dengar ada masalah tentang ketersediaan profesor ya yang menjadi katakanlah yang menentukan katakanlah suatu lembaga itu dapat akreditasi bagus ya. Nah, kedua saya pernah dengar info juga di Leda Lero sana ya. Itu besar sekali itu Leda Lero ya. Tapi itu pun mungkin jarang kita dengar ada profesor atau apa ya. Tapi menamatkan ribuan ya, 1000-an lebih tiap tahun mungkin ya. Nggak masalah sebenarnya kalau soal itu kan. Tapi kalau bicara akreditasi memang ini memang lain lagi ya cara melihatnya mungkin. Kita harus misalnya seperti Leda Lero misalnya kan mereka bergabung atau membesarkan dirinya ya atau membuka apa ya fakultas lain ya yang memungkinkan memang akan banyaknya mahasiswa, tentu akan banyak duit, akan lebih banyak masuk misalnya ya, dan akan lebih banyak dosen yang bisa direkrut. Karena kalau mengharapkan dosen pastor yang mau disuruh jadi profesor, mungkin ini ya, kan banyak, kita tahu saja kan, banyak pastor mungkin disuruh studi lanjut, ya sebenarnya nggak niat mungkin, sorry ya. Maksud saya tidak semua pastor yang mau istilahnya ya, katakanlah termotivasi mau jadi profesor gitu ya. Padahal mungkin kalau memang dari dulu mungkin memang ini kan, kalau orang awam nggak usah disuruh Romo, dia akan berusaha dapatkan itu, ya karena itu duitnya ada di situ kan. Nah maksud saya itu tadi kalau realistis saja ya, apakah pernah memikirkan ya? Dulu juga setahu saya pernah dipikirkan, udah STF itu di bawah ini aja atau bergabung dengan De La Salle misalnya kan,
Tapi pendidikannya tetap di Seminari Pineleng misalnya kan. Tapi maksudnya bagaimana dikelola kan semua perguruan tinggi itu yang ada di di Sulawesi Utara itu atau di bawah Keuskupan Manado itu disatukan saja, walaupun mungkin kampus-kampusnya berbeda. Misalnya kampus Pineleng jadi kampus nomor 1 misalnya kan. Tapi khusus dua fakultas itu kan, fakultas kata ketik atau fakultas filsafat ya, atau apa ya, tempat lain, sehingga akan lebih memungkinkan itu akreditasi, ya lebih gampang didapat kali ya. Itu sekedar usul ya. Ya sebagai ya, yang kedua mungkin sebagai alma mater apa, kita sebagai alumni ya, kita kan baru memulai lagi ya katakanlah ya. Ya mulai mungkin momen 70 tahun ini menjadi momen kita untuk ya bersinergi lagi. Ya begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Stevi. Stevi menyinggung soal unifikasi dan lain-lain. Mungkin nanti akan dibicarakan selanjutnya. Kita fokus dulu untuk acara-acara yang sudah diberikan gambaran oleh Romo Her tadi. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Tadi Pak Reki sudah keluar, tadi moderator juga masuk, tapi sudah keluar lagi, Pak Sordami. Ada yang ingin memberikan tambahan usul, saran lagi? Silakan Romo Puspo. Ya, Silakan, terima Romo. kasih. Ini belajar dari reuni yang kali lalu ya. Kita di Jakarta juga sudah bergerak, tapi yang kesan saya tidak semua alumni ini punya perhatian yang sama. Jadi ada yang misalnya saya tahu ada alumni sudah di Manado tapi tidak ikut acara, malah dia sibuk di ya acara pribadi misalnya, padahal tahu kalau ada pertemuan alumni atau reuni alumni di Manado misalnya, atau kita menghubungi beberapa konfrater di Jakarta untuk ya ambil bagian lah, tetapi toh ya tidak ada kesadaran bahwa dia itu alumni, padahal ya kita semua kan sebenarnya bangga dengan seminari kita. Lalu apa pertanyaannya, apakah ada cara bagaimana mengikat mereka yang alumni ini untuk ya peduli, entah disapa atau ada forum khusus yang menjaring, atau mungkin bisa jadi ketua STF harus turun ke wilayah-wilayah, misalnya di Jakarta, kita kumpulkan di Jakarta sendiri, kita membuat pertemuan alumni STF di Jakarta misalnya, atau di Ambon, di Papua, sehingga ada keterikatan ya, bukan hanya pas ketika ada momen lalu kita hubungi mereka, tapi ada tindak lanjut ke apa ya, memang langsung dari Pineleng yang datang untuk bertemu langsung, lalu kita bisa bawahan hati begitu. Setelah ada kedekatan fisik ya, selama ini yang aktif ya yang terlibat dalam diskusi ini apa namanya, dalam seminar-seminar atau yang dalam kepanitiaan dan sebagainya, sehingga yang lain itu sepertinya acuh tak acuh begitu kesan saya, sehingga ketika dihubungi ya seakan-akan bukan urusan mereka gitu. Ini kesan umum saya, sehingga saya juga prihatin, aduh ada undangan tuh datang sana, meski mereka mampu dan bisa, bahkan sudah di Manado atau tidak datang, bahkan di Manado sendiri pun juga ada yang ya sebenarnya bisa datang tapi ya tidak pusing dengan ini kegiatan kita gitu. Saya kagum dengan alumni dari tempat lain, dari perguruan tinggi lain itu, mereka begitu solid, kompak ya. Tetapi kita kayaknya kalau sudah di tempat tugas itu lalu melupakan alma mater kita. Itu kesan saya, dan mungkin bisa dipikirkan bagaimana menjaring ini alumni yang begitu besar, jumlahnya banyak dan potensial sebenarnya kalau dilibatkan mereka ini. Apalagi yang jadi pastor itu banyak sekali. Kalau mereka juga terlibat, apalagi menggerakkan umat, waduh lebih hebat lagi. Sehingga kita tidak hanya kita saja, nanti pertemuan datang ya cuma kita saja nanti misalnya gitu ya. Terima kasih.
Terima kasih Romo Puspo. Terima kasih Romo Puspo telah mengingatkan. Kita memang punya program tracking alumni yang akan dibuat kembali, diingatkan kembali. Dan terima kasih juga atas usulannya soal kunjungan, gitu. Mungkin kita akan pikirkan itu karena waktu dibentuk pertama kita masih masuk zaman COVID. Dan sekarang mungkin kita bisa saling mengunjungi, minimal ulang tahun tempo hari berhasil berapa kali, misalnya kunjungan ulang tahun dari Prof. Yong, begitu, lalu kemudian kunjungan teman-teman yang mengalami suka dan duka, berhasil beberapa, tapi kemudian tidak berjalan terus begitu. Mungkin nanti dipikirkan ini bukan hanya sebagai program rutin, tapi juga bagian dari 70 tahun seminari mungkin ya. Misalnya kita buat acara kunjungan Natal atau apa ke teman-teman seperti itu. Atau seperti tadi Romo Her akan ngopi di Jakarta bersama alumni-alumni yang ada di Jakarta seperti itu. Dan kita sudah bisa menemukan gambaran-gambaran kegiatan yang bisa dibuat selain yang rutin seperti ET, lalu kemudian akan disiapkan berbagai acara, dan acaranya menjadi hadiah untuk STF-SP seperti menyiapkan S2, kemudian itu ada alumni turun gunung itu, kemudian haki, ada seminar internasional dan lain-lain. Nanti akan diramu oleh tim kerja, gitu. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu, Pak Berti, ada angkat tangan lagi Pak Berti? Boleh, ya. Silakan. Mempertegas lagi tim kerja itu, kalau bisa malam ini kita sudah bentuk satu task force, ya. Lalu Bro Dev, kalau bisa Romo, dari semua yang tadi usul, kalau bisa ini kita punya teman Bro Ferry Doringin, itu dia berteman baik dengan Profesor Agustinus Purna Irawan, ya, yang juga ada beberapa alumni kita ada di IKDKI. Kiranya Ferry, Bro Ferry ini kita minta juga terlibat dalam task force ini supaya hal-hal yang tadi kita bicarakan pada tatanan itu ada baik juga. Jadi tidak murni orang dari luar, orang asing, tetapi ada warna ya. STF ada Bung Ferry, bahwa Profesor Api datang memberikan langkah-langkah namanya aksiologi, praksis untuk kita laksanakan. Karena S2 ini, minta maaf ini tadi Romo terima kasih banyak untuk mengatakan lagi itu. Tapi sudah 30 tahun itu isu itu baru lagi kembali seperti baru, padahal 30 tahun lalu sudah kita bicara. Profesor Api ini sangat praktis orangnya, dan beliau seorang tokoh Katolik yang betul-betul sangat peduli dengan pendidikan Katolik. Kalau itu ada, itu bisa Ferry jadi master task force itu, dan kita, dan itu usulannya Romo semua. Terima kasih Bung Dev, moderator kita. Iya, makasih Pak Berti atas usulnya diterima, mestinya ditampung, nanti kita akan bicarakan bersama. Ya, saudara-saudara yang terkasih, para pastor, Bapak Ibu, kita sudah mendapat gambaran tentang kegiatan acara, bentuk acara yang akan kita buat selama 1 tahun ini menjelang HUT ke-70 Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Mungkin semua sudah bisa menyimak. Kalau tidak ada saran tanggapan lagi, saya akan kembalikan dulu kepada Ketua IKAL, Ketua Simon Wenehen, lalu kemudian akan ditutup oleh Romo Her sebelum mohon kesediaan doa penutup dan berkat oleh Pastor Ansel. Kepada Ketua Simon dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Bro David, Romo Her, para Romo, Suster, para senior dan rekan-rekan semua. Saya kira malam ini apa yang Romo Her sampaikan itu menjadi fokus untuk kita di tahun ini. Dalam waktu-waktu ke depannya ketika setelah dibentuk panitia. Jadi saya merasa porsi kita sebagai alumni adalah
memperkuat program atau berkontribusi untuk penguatan program yang dilakukan oleh STFSP, terutama dalam beberapa program strategis yang tadi sudah dijelaskan itu, sesuai dengan tentu kapasitas masing-masing. Contoh untuk yang penelitian, terus yang berhubungan dengan kedosenan, alumni yang dosen itu kita akan gerakkan supaya benar-benar memberi perhatian yang penuh selama 1 tahun ini, sehingga harapan atau target yang ditetapkan oleh STFSP misalnya punya 2 profesor, kemudian jenjang jabatan akademik para dosennya, lektor kepala, dan seterusnya, itu bisa tercapai. Saya kira itu menjadi hal konkret yang kita lakukan dalam rangka 70 tahun nanti. Hal-hal lain nanti tentu kita bicarakan dalam kepanitiaan. Tapi poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah dari sisi alumni, kita sebagai alumni sangat perlu konsolidasi lagi di tiap wilayah, seperti itu ya. Jadi mohon kesediaan Abang John di Maluku Utara, kemudian Bro God tadi di Provinsi Papua, dan juga yang di Papua Barat, kemudian Bro Hani, lalu nanti Romo Puspo dan juga Sis Vivi di Jawa, Sumatera, dan seterusnya. Ayo kita bergerak lagi untuk membangkitkan kekuatan kita di tingkat wilayah-wilayah. Karena menurut saya ini sangat penting untuk nanti menuju ke tahun depannya, menuju ke 70 tahun di Pineleng, kita kembali ke sana. Jadi mungkin mulai dipikirkan saat ini pertemuan rutinkah, konsolidasi anggota, lalu buat pertemuan rutin entah 3 bulan sekali, kemudian nanti sosialisasikan program-program yang nanti dirancang oleh panitia 70 tahun, seperti itu. Tapi juga tidak lepas dari misalnya kepedulian kepada teman-teman di tingkat wilayah. Nah, itu mulai digalakan kembali. Nanti rapat berikutnya kita akan khusus bicara tentang konsolidasi di tiap wilayah. Jadi saya kira 2 hal itu yang kita fokuskan sebagai program untuk 2023-2024 menyongsong 70 tahun. Teknisnya kita akan bicarakan kemudian. Terima kasih banyak untuk para pastor, rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Nah, saya kembalikan ke Bro David dan kemudian ke Romo Her. Silakan. Terima kasih Ketua atas 2 poin yang diberikan. Saya menuju Romo Her untuk mengatakan sepatah kata 2 mengakhiri acara rapat ini. Persilakan. Baik, terima kasih Bro Simon sudah menutup pertemuan kita, dan terima kasih juga kepada Bro David yang sudah mengorganisir pertemuan kita. Terima kasih atas masukan-masukan yang sudah saya terima dan diberikan oleh rekan-rekan dengan sangat baik ya. Saya mendapatkan gambaran yang nanti akan kita olah. Kita ini misalnya bahwa kita akan merayakan tetapi juga sekaligus berjalan dengan target-target STFSP. Lalu kemudian juga tentu tidak dilupakan kita sebagai warga atau seluruh keluarga STF itu merayakannya ya, dan kita ingin perayaannya memang bukan cuma diam-diam dan silensium, tetapi kita rasakan gemanya, dan kita boleh merayakannya nanti pada puncaknya juga dengan meriah. Bahkan sudah mulai pada perencanaan ya, tadi Kakak Dr. Hein Saneba sudah memberikan kepada kita lepas balon kayak atau apa kayak atau jalan sehat ya nanti. Saya kira itu penting itu karena kita sudah gede-gede semua ini ya, jadi kita harus jalan sehat. Dan yang lain-lainnya nanti besok kami akan ada rapat dosen, jadi kita masukan ini akan sangat bagus, dan setelah itu kita akan bergerak untuk menentukan tim kerja ya. Saya berharap bahwa teman-teman dari alumni juga mendukung seperti dulu ya, dan kita menempatkan, nanti kita akan konsultasikan dengan Bro Simon di dalam perjalanan ini.
Lalu juga para mahasiswa, mahasiswi tentu juga akan dilibatkan ya. Pengalaman tahun lalu memang efektif sekali ya, BEM sangat mendukung dan mahasiswa sangat antusias ya, tapi juga bagus juga kalau sudah dari awal mereka terlibat. Saya kira itu yang saya boleh simpulkan. Terima kasih sekali lagi ya atas masukan dan tentu kita akan bertemu lebih sering lagi ya sesudah ini ya di dalam acara-acara kita bersama. Terima kasih Bro David. Terima kasih Romo Her. Jadi sebelum kita tutup dengan doa dan berkat, terima kasih kepada Ketua SFSP Romo Her yang telah hadir dan sekaligus memberikan pengarahan, pada Ketua Simon, para pastor, para pemimpin komunitas, para pemimpin Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Bapak Ibu suster yang telah hadir dalam rapat pada malam hari ini. Untuk agenda berikutnya akan disiapkan tim kerja oleh sekolah bekerja sama dengan IKAL untuk persiapan 70 tahun STFSP, dan kita akan bertemu lagi karena orang-orangnya pasti kita akan bertemu lagi untuk membahas soal tim kerja dan program yang akan dibuat selama setahun ini. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita akan berdoa penutup dan berkat oleh Pastor Ansel. Pastor Ansel dipersilakan. Baik, rekan-rekan pastor dan saudara-saudari, kita menutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu bagi kami semua, terutama dalam pertemuan atau rapat kami di malam hari ini. Kami telah berdiskusi berbagai hal, terutama untuk memberi masukan bagi pimpinan STF, tapi juga pengurus IKAL, untuk merancang berbagai kegiatan yang tentu saja masih perlu diolah lebih matang lagi untuk memaknai perayaan 70 tahun STFSP di tahun depan. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, kami bisa berjumpa, berdialog, bercakap bersama dalam pertemuan malam ini. Kami sudah mengakhiri pertemuan kami ini, dan kami semuanya akan beristirahat. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami seterusnya, kami mohon berkat-Mu supaya apa yang kami percakapkan di malam ini, apa yang kami rancangkan sebagai ide-ide awal ini, kelak akan menjadi buah-buah yang bisa kami laksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang hendak kami rayakan, kami laksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memaknai perayaan 70 tahun STF ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan bersama Allah rohmu. turun, membimbing, menyertai kita semua dalam istirahat kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Ansel. Terima kasih semua. Saya lupa dengan Presiden BEM ya, hadir dengan jajaran. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Romo dan semuanya ya. Sampai Boku dapat. Terima kasih. Ya. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Moher, Ansel, Romo semua, suster, tim. Kasih. Iya. Terima kasih, suster. Brother. Suster jadi orang Jawa. Diam dia pergi no. Oh, so di apa dong?
Bapak diam supaya pulang lagi cepat. Bapak diam tuh. So wilayah Jawa Sumatera dang Bro David mau bersaing dengan Om Heindang toh. Oh begitu. Dokter nyanda. Suster Pigi no. Ya lepas itu ketua komisi no. Pigi no. Iya, so mesti serahkan ke pastor-pastor tuh, ke uskupan supaya lebih mantap dah. Suster iya, juga. terus Bapak diam. Oke, makasih semua. Ya, semua. Selamat berjuang, Suster. Ya, Om Hein, bagaimana? Selamat berjuang. Terima kasih, mohon doanya semoga boleh selesai pada waktunya dan kembali Manado. Selamat bendahara dan tim kerja bagaimana ini? Bagaimana? Bendahara tim kerja dan bagaimana? Nah, itu dia kurang baku atur ulang no. Oh, dekat Jakarta, Suster. Justru lebih bagus di Jakarta tuh. Stevi de Bagara kata lebih bagus di Jakarta tuh. So dekat maksudnya. Oh bagus, di mana saja bagus David. Orang juga ke Jogja, Suster. Ya, Pak Stef. Mau ke Jogja kata Pak Stef. Sudah serainya gimana nih serai? Sabun serai gimana ini? So tertinggal. Oh, ada suster yang menggantikan saya. Ada suster. Ya, yang di Eko Pastoral ada suster, ada 2 suster. Jadi aman, tetap lanjut, Pak. Nanti kontak saya saja. Siap, iya saya sudah bilang saya. Oke. Suster Gerarda juga kenapa? Salah satu maksud dan tujuan itu karena saya mau pindah, Pak Stef. Oh, begitu. Baru tahu saya di sini ya. Iya, mantap. Siap. Nanti pesiar orang ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jadi, sorry kotek tadi itu tak lupa tadi jam. Aduh. Yuk kita ada telepon deh. Pikir kaki ada tolong Ricky so panik. Biasanya Pak Stevi kan yang ada ini. Nyendak aja apa dan ya kaki ada di mana suka kaki ada jadi apa-apa. sorry. Ya, kita lupa. Kita malah yang minta maaf ini. Bapak Sales, Bapak dosen. Ini 1, ini saya. Salam ya. Lagi rapat DPP. Ada 2 rapat. Lagi rapat DPP. Mana Ibu Yatris Pemuka ya? Woi, selamat Pak. Mener dokter ini. Nirsaneba. Waduh, selamat ya. 3 komang dah rambang ya. So dokter Pak Sales? Bukan. Yang satu keluarga ini yang Pak Saneba. Oh, Pak Hein. Iya betul. Cuma DP syukuran enggak mau terjadi loh itu. Syukuran enggak mau enggak? Belum. Kabar umum. Belum kata. Belum. Syukuran online. Coba foto komang. Syukuran online sudah. Oh begitu. Di apa Jo? Apa ada City Extra Jo? Aduh. Sorry Pak. Tenang. Ada DP waktu. Belum. Kami sudah doakan syukur yang di Bimas Katolik. bikin syukuran di Bimas dan. Sudah. Itu mantap dirayakan besar-besaran ini. Mesti dirayakan besar-besaran. Pak Enrique so tutup kamera ini. Tak kira udah tutup kamera. Yuk. Oke, yuk. Sama saya apa ini? Ketua Simon? Kapan mau rapat? Yo. Oh, dalam 1-2 hari ini kan. Agenda mesti jelas. Iya, Pak Hen. Ya, agenda mesti jelas. Baik, siap. Laksanakan. Ketua Simon. Ketua. Yuk, kita tutup jedangnya ketua ini. Yuk, Pak Hein. Silakan.
Oke, Pak Sales, semua tutup ya, Pak Stevi. Oke, Yo, terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.